Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di atas keimanan di tengah banyaknya hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang masih berada di atas kekafiran. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai orang yang kehidupannya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidurnya sampai tidur kembalinya, kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati kita sehingga kita menginginkan mendengarkan kalimat-kalimat baik yang ditujukan dari Al-Qur'anul Karim, kalamullah, kalamu Rabbuna, ucapan Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita, karaing ang paniyaki, karaing ang ngator kita letak, karaing ang ngator kita lasanta, karaing ang ngator ngasing sigam pagyok ta. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan hidup dalam keadaan banyak manusia yang meninggal, yang walaupun hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, kedudukannya diagungkan, mereka tidak bisa membayar sedetik, apalagi sejam, apalagi sehari untuk bisa berzikir dan bersedekah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin agar hendaknya kita memperbanyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang seluruh nikmat yang kita rasakan, dari nikmat zahir maupun batin, dari nikmat yang kecil sampai yang terbesarnya, binikmati tatimmus shalihat, disebabkan nikmat-nikmat tersebut menjadi sempurna amalan salat kita kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini kita mengingatkan bahwasanya kita berada dalam nikmat yang diingatkan oleh Al-Quran, yaitu di bulan Muharram. Kita berada di bulan yang diagungkan. Kita berada di masa di negara yang aman. Yang di bulan ini ada suatu kisah yang dikisahkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ada dari umat-umat terdahulu, di umat di masa Nabi Musa alaihi salam, yang rajanya bernama Fir'aun, yang di masa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram, ada kisah yang indah, yang wajib bagi seorang hamba mengambil pelajaran
Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang kisah Musa di surah An-Nazi'at. Qala ta'ala, inna fi dzalika la'ibratun liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah Musa dan Firaun itu ada pelajaran yang mendalam. Bagi siapa? Liman yakhsha. Bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Takut kenapa? Takut kalau seluruh kenikmatan Allah cabut. Coba kita melihat kisah Musa. Di masa Musa alaihissalam, ketika kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini nama dari nama-nama raja. Kalau kita di Indonesia namanya presiden. Kalau orang Habasyah dikatakan rajanya Habasyun. Kalau kita di Indonesia namanya presiden. Kalau rajanya orang di Mesir namanya Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan dinukil pula oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, namanya Fir'aun yang ada di masa Nabi Musa alaihi salam nama aslinya Al-Walid bin Mus'ad bin Rayyan. Namanya Al-Walid bin Mus'ad bin Rayyan. Itu nama aslinya. Tapi karena dia menjabat sebagai presiden, dan presiden di masa Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan nama Fir'aun. Kalau di buku-buku sejarah bahasa Indonesia itu dikenal dengan Ramses. Ada Ramses 1, ada Ramses 2, dan Ramses setelahnya. Apa yang terjadi di masa ini? Dikabarkan di dalam surah Al-Baqarah tentang bagaimana kelakuan raja ini. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa idnajjainakum min ali fir'aun. Ingatlah wahai kaum muslimin, ingatlah wahai orang-orang Yahud, ingatlah wahai pengikut-pengikut para nabi, ketika idnajjainakum, ketika kami kata Allah menyelamatkan kalian min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun, dari pasukan Fir'aun, yasumunakum su'al adab. Ketika pada saat itu Fir'aun memberikan sesuatu yang buruk. Dari apa? Dari adab. Sesuatu yang buruk dari adab. Apa keburukannya dari adab? Kata Allah, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dari sesuatu adab pada suatu negara tersebut, semua anak laki-laki yang lahir dibunuh, anak perempuan dibiarkan. Tidakkah nikmat ini nikmat besar? Kita berada dalam negara walaupun kemiskinan kita banyak, ekonomi kita merendah, masalah di negara kita banyak, tapi alhamdulillah tidak ada kebijakan dari presiden siapa yang anak laki-lakinya lahir dibunuh. Siapa yang memiliki wanita-wanita yang cantik dirampas oleh raja, sebagaimana di masa Fir'aun. Siapa yang wanita-wanitanya kuat dipekerjakan oleh raja. Anak laki-lakinya yang kuat-kuat diambil sebagai pasukan tanpa digaji. Itulah yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Yang dimana alhamdulillah kita berada dalam negeri yang aman. Maka dari itu keamanan negeri sekali lagi patut dan wajib untuk kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tidak keluar dari rumah langsung ada bom sebagaimana saudara kita di Palestina. Kita keluar bisa cari uang, bisa cari makan, bisa menjadikan sebab-sebab amalan-amalan untuk membiayai anak-anak cucu kita. Kemudian di pertemuan kali ini, pertemuan yang perlu untuk kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya pelajaran yang perlu diambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama tadi, hendaknya kita bersyukur karena kita berada di negeri yang aman. Di negeri yang aman, kita tidak memiliki presiden yang membunuh anak laki-laki kita. Yang kedua, pelajaran yang perlu kita ambil dari pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam, harusnya kita mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya kebatilan,
yang namanya maksiat, yang namanya kezaliman, walaupun dipimpin oleh orang yang tinggi, orang yang memiliki jabatan, akhirnya akan dibinasakan. Walaupun ada seseorang yang lemah, tidak memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan tenaga, tapi kalau dia di atas hak, di atas kebaikan, pasti akan ditolong oleh Allah. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Maka dari itu kita melihat dari kisah Fir'aun. Fir'aun memiliki kerajaan sebagai seorang presiden, memiliki pasukan ribuan. Dia berlaku sewenang-wenang, merampas istri-istri yang dia cantik, dianggap dia beristrikan, mengambil memperkerjakan wanita-wanita sebagai pelayannya, anak laki-laki sebagai tentaranya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah tenggelamkan Fir'aun di laut yang ketika mereka mengajar Bani Israel. Dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel. Yang ketiga, yang kita perlu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam, ketahuilah kalau kita di atas ketaatan kepada Allah, kalau kita di atas kebaikan, melakukan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, Allah akan mudahkan jalan kita. Walaupun itu mustahil, walaupun itu sulit, sebagaimana kisah Nabi Musa. Akankah suatu itu mudah ketika dia memukul laut dengan hanya tongkat kayu? Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Kenapa dia tahu amete tamparan nakulle tabelah, air yang lentur menjadi kokoh bagaikan gunung-gunung, sehingga pasukan Bani Israel yang ingin dibunuh, yang ingin diberantas oleh Fir'aun, terselamatkan pergi ke pulau sebelah. Tidak ada suatu mustahil air laut dibelah dengan tongkat, sebatang tongkat saja. Akan tetapi tidak arada ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran bahwasanya kesombongan akan dihinakan oleh Allah. Ini Fir'aun termasuk orang-orang yang sombong, orang yang melampaui batas, orang yang menganggap dirinya Tuhan, orang yang merampas harta orang lain sesuka hatinya. Kalau dia mau ambil saja, kalau dia mau pukul saja, kalau dia mau rampas saja. Akan tetapi bersamaan dengan kekuatannya, kehebatannya, pasukannya yang banyak, Allah hinakan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'ausini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah pada khutbah yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita berada di masa yang kekayaannya tak terhingga, khususnya kekayaan keamanan. Walaupun kekayaan di negeri kita melimpah, ekonomi di negeri kita minus, tapi ketahuilah kekayaan keamanan itu tak terbayarkan, tak terhargakan. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah diberikan keamanan,
Tidak ada hal yang menakuti diri kita. Mau di apa kekayaan, mau di apa mobil-mobil yang berderet, rumah-rumah yang mewah, kalau kita tertindas. Coba lihat orang-orang yang di Palestina. Mereka memiliki rumah-rumah tinggi, gedung-gedung, apartemen-apartemen, hotel-hotel. Tapi ketika keamanan Allah cabut, apa yang terjadi? Yang tinggi menjadi rendah, yang mulia menjadi hina, yang luas menjadi sesak. Karena apa? Karena hilangnya nikmat keamanan. Dan ketahuilah nikmat keamanan akan bertahan, akan bisa terus-menerus menghampiri kita kalau ada keimanan. Kalau ada keimanan, keimanan itulah yang akan memberikan keamanan. Maka dari itu kita melihat kota Mekah, bagaimana amannya dia. Negara yang paling sedikit dari jumlah orang yang melakukan yang namanya pelanggaran. Kenapa? Karena di dalamnya dilakukan keimanan-keimanan. Ini yang bisa kita ingatkan pada pertemuan di khutbah yang kedua ini. Yang kedua untuk kita ingatkan pada pertemuan khutbah yang kedua ini, hendaknya kita senantiasa berada di atas hak, di atas kebenaran, sesulit apapun kita, mustahil apapun kehidupan kita. Jangan takut, Allah akan menolong kita di akhirnya. Allah akan memenangkan kita. In tanzurullah yanzurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, menyekolahkan anak-anak untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, supaya cara de kita nak tolo-tolo, kita berusaha pagi, siang, malam, banting tulang, itu di antara pelajaran agama. Itu di antara perintah agama. Itu di antara hak seorang ayah kepada anaknya. Maka jangan takut, jangan lemah, tetap bersemangat, berikan yang terbaik kepada keluarga kita. Itulah yang menjadi hujjah, menjadi sambutan ketika Allah bertanya kepada kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Barakat innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatin musabbihi bi qudsi faqala jalla min qaili innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أمن في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اجعل نحرة في كيده فاشغله بنفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز الجبار المتكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.